Sampai saat ini, tim raksasa Prancis seperti Paris Saint-Germain hingga Olympique Lyon masih terus berjuang untuk bisa memenangkan gelar Liga Champions Eropa. Dua tim tersebut meski dalam setidaknya 20 tahun terakhir mampu menguasai liga domestik, selalu gagal tampil di panggung tertinggi ketika bicara tentang kompetisi paling disegani. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sudah tak terhitung berapa banyak uang yang dikeluarkan Paris Saint-Germain untuk memoles skuad agar bisa memenangi gelar Liga Champions Eropa. Mereka selalu gagal menyamai rekor yang saat ini masih dipegang oleh satu-satunya tim asal Prancis, yakni Marseille. Ya, sampai detik ini, Marseille masih menjadi satu-satunya tim asal Prancis yang sukses memenangi gelar Liga Champions Eropa. Mereka menjuarai trofi tersebut ketika kompetisi European Cup resmi berubah menjadi Champions League. Ketika itu mereka yang memang menjadi salah satu tim kuat dengan rentetan pemain hebat berhasil mengalahkan tim yang juga tak kalah kuat, AC Milan. Dalam drama yang digelar di Olympiastadion Munchen, Marseille unggul dengan skor tipis 1-0 untuk meraih gelar Eropa pertama dan satu-satunya hingga sekarang. Akan tetapi, gelar yang didapat malah tidak menjadi sesuatu yang bisa terus dibanggakan. Sebaliknya, gelar tersebut justru menjadi borok terbesar yang pernah dimiliki klub berjuluk Loem. Kecurangan bermula di kompetisi liga. Sebelum bertanding melawan AC Milan di final Liga Champions Eropa, Marseille harus lebih dulu menuntaskan misi untuk meraih gelar juara Ligue 1 Prancis. Namun bagi mereka, itu menjadi hal yang tidak mudah. Meski pada 2 musim sebelumnya mereka sukses mendapat status sebagai raja. Diisi oleh nama-nama seperti Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin, hingga Marcel Desailly. Marseille masih harus membutuhkan bantuan bos klub Bernard Tapie untuk memuluskan laju mereka menuju tangga juara. Menurut media setempat, apa yang dilakukan Bernard Tapie merupakan sesuatu yang sangat memalukan, di mana kasusnya kemudian disamakan dengan skandal Calciopoli yang sempat mengguncang sepak bola Italia. Dikatakan pada laga melawan Valenciennes, Marseille akan langsung dinobatkan sebagai juara Ligue 1 jika berhasil meraih kemenangan. Bila tidak, mereka masih harus menghadapi laga hidup mati melawan Paris Saint-Germain, yang mana laga tersebut bakal dilaksanakan usai final Liga Champions melawan AC Milan. Selain itu, Marseille ingin memastikan agar pemainnya tidak ada yang terkena cedera sebelum menghadapi Milan. Mereka tidak ingin kejadian pada 2 musim sebelumnya terulang, ketika mereka kalah secara menyakitkan dari Red Star Belgrade setelah beberapa pemain inti absen. Mereka cedera akibat dipaksa bermain di pertandingan liga beberapa hari sebelumnya. Dalam melancarkan aksinya, Bernard Tapie mengerahkan nama Jean-Pierre Ben yang merupakan seorang general manager Marseille untuk melakukan suap terhadap beberapa pemain Valenciennes, yakni Jack Glassman, Jorge Burruchaga, dan Christophe Robert. Sementara itu masih ada lagi nama Jean-Jacques Adli, bek sayap Marseille yang dibebani tugas untuk menghubungi ketiga pemain tersebut. Marseille menyediakan dana segar dari hasil penjualan tiket pertandingan kandang untuk menyuap sejumlah punggawa Valenciennes. Ketika pemain lawan sudah disuap, Marseille pun akhirnya dipastikan menjadi jawara Prancis usai menang dengan skor tipis 1-0. Pertunjukan yang dilakukan Bernard Tapie terbilang sangat mulus, karena pemain lawan tidak menunjukkan tanda-tanda aneh ketika melakoni laga melawan Marseille. Kecurangan yang sangat memalukan sepak bola Prancis itu kemudian baru terendus ketika pemain Valenciennes Jack Glassman menolak untuk menerima suap. Pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang itu membongkar kelicikan Marseille yang melakukan suap untuk bisa memastikan gelar juara Ligue 1. Atas keberaniannya itu, dirinya pun dianugerahi penghargaan bergengsi berupa FIFA Fair Play Award.
kasus doping di laga melawan AC Milan. Ketika sudah berhasil mengalahkan Valenciennes dan memastikan gelar Ligue 1, Marseille pun bisa dengan tenang bertanding melawan AC Milan di laga final Liga Champions Eropa. Hasilnya, kemenangan lagi-lagi bisa didapat. Tepat setelah laga berjalan selama 42 menit, Basile Boli melompat ke udara dengan memanfaatkan sepak pojok Abedi Pele. Tandukan pria yang kini berusia 55 tahun itu tak mampu dihalau oleh kiper Milan, Sebastiano Rossi. Bola yang melayang ke sudut kanan gawang itu pun berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Marseille. Setelah Milan coba melakukan berbagai serangan, tak ada lagi gol tercipta. Marseille sukses mempertahankan keunggulan dan keluar sebagai juara. Mereka berhasil catatkan sejarah dengan menjadi penguasa Eropa setelah mengalahkan AC Milan di Jerman. Selain menjadi kemenangan Eropa pertama, Marseille ketika itu banyak mendapat sanjungan karena berhasil mengalahkan Milan yang dihuni oleh pemain sekaliber Tassotti, Maldini, Baresi, Koska Kurta, hingga Frank Rijkaard dan Van Basten. Sayangnya sama seperti skandal yang dilakukan sebelumnya. Kali ini, beberapa pemain Marseille disebut telah mengonsumsi doping untuk menunjang stamina di laga final. Seperti disebutkan situs This Football Times, bek mereka, Jean-Jacques Adli, secara terang-terangan mengakui kalau para pemain Marseille memang menggunakan doping. Para pemain menggunakan doping sebelum laga final melawan AC Milan. Kami semua menerima suntikan, dan aku pun merasakan kondisi yang sangat berbeda saat pertandingan. Menurut Jean-Jacques Adli, satu-satunya pemain yang menolak untuk menggunakan doping hanyalah Rudi Voller. Klaim Jean-Jacques Adli kemudian dikuatkan oleh pernyataan Tony Cascarino yang menyebut bila sebelum pertandingan para pemain Marseille kerap mendapat suntikan. Kami menerima suntikan di bagian punggung bawah. Aku tidak begitu yakin apa itu. Tapi semua orang menganggap itu baik dan setelah mendapat suntikan itu kondisiku memang merasa jauh lebih baik. Terlepas dari skandal yang dilakukan, Marseille memang tengah menjadi klub dengan kekuatan yang sama sekali tak boleh diremehkan. Sama seperti Milan, Marseille mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan skor besar. Ketika melawan Glentoran misalnya, klub asuhan Raymond Goethals mampu menang dengan skor 8-0. Selain itu, mereka juga berhasil menyingkirkan Dinamo Bukuresti dengan skor meyakinkan 2-0. Buah dari skandal. Buah dari skandal yang dilakukan, Asosiasi Sepak Bola Prancis atau FFF mengambil keputusan bila Bernard Tapie dan Bernes dijatuhi skorsing seumur hidup. Mereka dilarang ambil bagian pada aktivitas sepak bola di Prancis selamanya pada semua tingkatan. Malah kasus itu pun sampai dibawa ke pengadilan di mana saat persidangan, Bernes dan Adli mengaku telah melakukan tindak korupsi. Dan keduanya menyalahkan Bernard Tapie atas insiden tersebut. Bernes mengklaim klub telah melakukan suap dalam pertandingan sejumlah 5-6 kali dalam satu musim. Putusan pengadilan yang dirilis pada 15 Mei 1995 lantas membuat Bernard Tapie dijatuhi hukuman 2 tahun penjara untuk penyuapan, 8 bulan untuk pengaturan skor, dan 18 bulan untuk penipuan di rekening klub. Sempat dihukum selama 6 bulan di penjara, tapi kemudian dibebaskan secara bersyarat karena berkelakuan baik. Sementara itu, nama lainnya seperti Bernes, Adli, Robert, dan Buruchaga semuanya dijatuhi hukuman penjara. Adli 1 tahun, Buruchaga dan Robert percobaan 6 bulan, serta Bernes percobaan 2 tahun dan denda. Untuk Marseille, gelar Ligue 1 mereka di musim tersebut dicopot dan harus rela diturunkan ke divisi kedua. Soal gelar Liga Champions Eropa, setelah mendengar pengakuan para tersangka, pemain AC Milan termasuk mantan CEO Milan, Adriano Galliani sempat meminta UEFA untuk memberikan gelar Liga Champions 1993 kepada Milan. Namun setelah melalui proses, Milan tidak mendapat apa yang diminta.